Oke, baik, kita mulai Bapak, Ibu. Kita mulai kegiatan peer teaching kita sambil menunggu Ibu Indrayani untuk bergabung, termasuk petugas kelas. Jadi kita akan melanjutkan mahasiswa yang tersisa yang belum melaksanakan kegiatan peer teaching. Masih ada Ibu Jens dan Pak siapa lagi Pak Dedi, Pak. Pak Denny ya. Iya. Jadi santai saja Bu Jen. Kita hanya bertiga di ruangan ini, apalagi kita berjauhan. Iya Pak. Tapi kayak ber-AC Pak ruangannya tiba-tiba. Kayak ber-AC tiba-tiba dingin. Dari bara api. Ya, ini kan kegiatan hari-hari dari Ibu. Seharusnya enggak perlu lah terlalu. Apalagi kita ingin menilai, bukan ingin menjatuhkan, bukan juga menghakimi Ibu, tapi ini semata-mata demi untuk perbaikan supaya lebih baik ke depan. Baik, tanpa berlama-lama saya mengantar. Jadi waktu yang disiapkan untuk Ibu James itu 40 menit ya. Sisanya kita manfaatkan untuk memberi masukan jika memang masih perlu diberi masukan. Kalau tidak perlu juga kita beri masukan. Ya. Mungkin saran Pak untuk saya mengundang dengan hormat Ibu James untuk menampilkan performa terbaik dalam kegiatan peer teaching kita sore hari ini. Saya persilakan Ibu. Baik Pak, bisa mulai disajikan ya Pak? Silakan. Ya, misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Oke, semuanya sudah hadir ya. Kita akan mulai aktivitas kita hari ini. Sebelumnya Ibu minta tolong dulu untuk Ananda Yasar sebagai ketua kelas memimpin doa ya. Teman-temannya dipimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa lancar sampai akhirnya kalian memahami materi kita hari ini. Oke, Ibu minta tolong Ananda Yasar, silakan dipimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Berdoanya selesai. Oke, terima kasih Ananda Yasar. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran sehingga bisa lebih memahami materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Oke, Ibu mau tanya nih, kabarnya bagaimana anak-anak Ibu? Tolong dibuka dulu ya kameranya ya. Ibu pengen mengamati. Mungkin ada yang belum mandi ya? Kok masih ditutup jendelanya? Oke, Ibu harapkan semua sudah siap ya untuk belajar. Ibu yakin semua dalam keadaan sehat ini, senyum-senyum bahagia. Ibu harapkan semua tetap jaga kesehatan dalam masa pandemi seperti ini. Kita harus selalu jaga kesehatan. Patuhi protokol juga, protokol kesehatan. 5M-nya jangan sampai dilupakan ya. Oke. Ibu sudah kirim ya. Ibu sudah kirim link absensi lewat WA group. Silahkan kalian buka link absensinya. Ibu beri waktu 2 menit ya anak-anak ya. Oke, Ibu beri waktu 2 menit, silahkan diisi link absensinya. Sudah selesai ya? Ada 15 orang yang hadir. 1 orang siapa ya yang tidak hadir ini? Oh, ada Aliando. Aliando sakit nak, mudah-mudahan Aliando cepat sehat ya. Kita doakan teman kita Aliando cepat sehat, bisa kembali berada di kelas seperti ini, kelas virtual kita ini, dan lebih bersemangat lagi nantinya. Ibu harapkan juga yang hadir hari ini jaga kesehatan supaya tetap bisa konsisten, kita bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Oke, anak-anak. Kok Ibu lihat kayaknya masih belum fokus ya ke materi ya, ke kegiatan kita ya. Masih ada yang lamun, masih ada yang lemes. Yuk tegak dulu. Tegak dulu badannya, duduk yang rapi. Ibu mau ajak kalian nyanyi. Nyanyi sambil bergerak. Oke. Kalian tahu lagu Mars PKK, anak? Mars PKK, siswa berkarakter. Pernah dengar mungkin ya? Mungkin Nola nih ya, Nola yang ikut paduan suara, Yasar nih.
Tiara, Ananda, Fiona juga mungkin sudah tidak asing lagi. Buat yang masih asing dengan lagunya, Ibu sudah sertakan di sini ada liriknya. Jadi nggak ada yang tutup mulut. Tidak ada yang tutup mulut. Nanti yang tutup mulut Ibu minta untuk nyanyi sendiri. Mau nyanyi sama-sama atau nyanyi sendiri? Nyanyi sama-sama biar lebih semangat ya. Oke, sebelumnya Ibu akan terangkan dulu, Nak. Nanti dalam lirik religius, Ibu minta tangan kalian disatukan di depan dada. Seperti ini ya. Oke, ikuti ya. Nanti saat ada kata religius, tangannya taruh di depan dada. Saat ada kata nasionalis, hormat tangannya ya. Saat ada kata integritas, tangannya disilangkan ke dada. Terus mandiri, gotong royong, pukul tangannya, tapi jangan keras nanti Ibu dikira penganiayaan nanti ya. Jadi semangatnya dipukulkan ke tangan. Oke, paham ya anak-anak ya? Jadi nanti ikuti sesuai dengan gerakan, sesuai dengan nada, sesuai dengan liriknya. Nggak ada yang tutup mulut. Buka mulut pun harus bersuara, jangan hanya buka mulut kayak ikan nanti ya. Oke, kita mulai anak-anak ya. Sudah siap? Nyanyi dengan semangat, Ibu pandu semangatnya. Revolusi mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Oke, luar biasa semangatnya. Beri aplaus dulu buat kalian semua. Oke, semangat sekali ya anak-anak Ibu kalau diajak nyanyi, diajak bergerak, semangat sekali. Ibu harapkan semangatnya itu nggak hanya di awal ya anak-anak ya. Ibu harapkan semangatnya terus sampai akhir kegiatan kita. Oke. Masih ada yang ingat nggak nak materi kita minggu lalu? Pertemuan kita yang lalu? Iya, perubahan sosial budaya. Itu adalah materi kita yang sudah lalu. Mungkin ada yang masih ingat, Ibu pengen menguji sedikit apa sih yang sudah kalian pelajari kemarin, apakah masih bisa disampaikan sekarang? Oke, ayo Ananda Nola. Apa itu perubahan sosial, Nak? Mungkin contohnya, biar lebih mudah Ananda Nola mengungkapkan contohnya apa yang ada sekitar kita. Ya, gaya rambut. Oke sekali, betul sekali ya Nak ya. Gaya rambut ini adalah salah satu contoh dari perubahan sosial. Coba kita amati, nggak usah jauh-jauh Nak ya. Lihat teman-teman di sekitar kalian, coba lihat di fotonya ini, di kameranya. Ada yang rambutnya itu berdiri-diri, kerincing ya. Ada yang rambutnya itu
yang beponi, lempar kanan, lempar kiri. Ini adalah salah satu bentuk ya nak ya, bentuk perubahan sosial budaya. Kalau zaman ibu dulu, sekolah seperti kalian, ruang kelas ibu ini laki-lakinya, anak-anak laki-lakinya rambutnya cepak, potong pendek. Ada yang gundul, ada yang potong batok. Tapi sekarang ini udah nggak model lagi ya, yang diikuti gaya-gaya seperti yang rambutnya Tommy nih, oh sapu kanan sapu kiri ya, iya biar keren Bu kata Tommy. Oke, kemudian apalagi contoh dari perubahan sosial budaya? Ayo siapa yang bisa? Ibu yakin semua bisa, hanya belum mampu untuk mengungkapkan, malu masih. Gak boleh malu-malu nak ya. Oke, Bella apa nak? Alat komunikasi, iya benar sekali. Alat komunikasi contohnya apa sih nak? Mungkin kalau kalian ini lahir langsung tahu HP ya, tahu handphone ya. Iya, saat ibu kecil, mungkin kalian masih jauh, belum lahir belum lahir bahkan belum terencana ya. Itu ibu masih menemukan surat menyurat. Mau dapat kabar masih menggunakan surat. Kemudian ada muncul telepon kabel, telepon rumah, telepon umum. Nah, kemudian berkembang lagi ada handphone. Handphonenya ini handphone ceng-cengpo kalau kata ibu ya. Handphone yang hanya bisa nelpon, hanya bisa SMS, bisa main gamenya ular-ular. Tapi sekarang, anak sekarang nggak main lagi Bu, nggak zaman Bu, ya kan? Karena adanya perubahan sosial itu tadi. Nah, akhirnya melahirkan kebudayaan yang lebih maju sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Lalu apa ya hubungannya dengan materi kita hari ini? Iya, materi kita itu tentang globalisasi. Perubahan sosial, budaya, dan globalisasi ini erat sekali hubungannya. Nggak bisa dipisahkan. Perubahan sosial ini pada era sekarang ini yang kita bahas adalah tentang globalisasinya. Perubahan sosial yang mendunianya, pengetahuan yang mendunianya, penemuan yang mendunia. Jadi globalisasi itu sendiri tadi apa nak? Perubahan yang sifatnya universal atau mendunia. Nggak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu. Lalu seperti apa sih globalisasi itu sendiri? Globalisasi itu banyak bentuknya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini ya anak-anak ya. Bentuk-bentuk globalisasi. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, seperti biasa Ibu lakukan pretest dulu ya. Silahkan dibuka dulu link pretestnya. Sudah Ibu kirim tadi di bawah absen ya. Jangan sampai salah link. Oke, ada 5 soal. Silahkan kalian selesaikan dalam waktu 3 menit cukup. Ya, Ibu tunggu. Silahkan, jangan lupa ya. Tulis nama, itu harus diisi. Oke, sudah 3 menit. Ada 15 orang sudah selesai ya semuanya. Oke, ada 15 orang sudah selesai. Baru 3 orang saja yang tuntas. Nggak masalah nak ya, nggak usah berkecil hati. Ibu hanya ingin mengukur sejauh mana sih pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini. Nggak masalah, baru 3 orang yang tuntas. Tapi nanti di akhir kegiatan harus semuanya tuntas ya. Tidak ada kecuali. Makanya bagaimana Bu supaya saya tuntas? Nah, supaya kita tuntas, kita harus punya acuan. Acuannya apa? Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui, kita pahami dari materi ini, yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi minimal 3 bentuk globalisasi. Itu minimal, karena yang kita bahas itu ada 5. Dalam materi kita saat ini yang kita bahas ada 5 bentuk globalisasi. Yang kedua, kalian mampu menganalisis globalisasi pada bidang IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian apa lagi? Menganalisis globalisasi dalam bidang budaya. Yang keempat, itu kalian mampu juga menganalisis keterkaitan dari bentuk-bentuk globalisasi pada bidang IPTEK dan juga budaya yang ada di dalam masyarakat. Dan keterampilannya juga, itu kalian mampu menyajikan hasil analisisnya nanti. Analisis tentang bentuk-bentuk perubahan globalisasi maksud Ibu ya, dalam bentuk-bentuk globalisasi.
baik itu iptek, ekonomi, transportasi, komunikasi, maupun budaya. Jadi ini tujuan pembelajarannya ya anak-anak. Jadi kita harus pegang ini supaya nanti akhirnya di akhir evaluasi kita mampu untuk menjawab semua soal. Karena apa? Ini adalah tujuan kita, ini adalah arah kita untuk belajar. Jadi inilah yang harus kita pahami. Oke. Ibu langsung aja nak ya. Kita bagi kelompok. Tadi sudah kita sampaikan evaluasi apa nak? Persepsinya tadi sudah ada kegiatan sebelumnya, kita kaitkan dengan kegiatan kita hari ini. Kemudian kalian sudah pretest, Ibu sudah sampaikan, mungkin kalian sudah baca tujuan pembelajaran. Sekarang Ibu juga mau kalian ingat lagi. Ingat lagi, Ibu tadi sudah sebutkan ya, pretest tadi tidak termasuk penilaian Ibu. Yang nanti menjadi penilaian Ibu adalah evaluasi di akhir kegiatan pembelajaran. Dan juga kegiatan kelompok. Oleh karena itu Ibu sudah bagi kelompoknya. Ini dia 3 kelompok belajar. Nanti berarti ini jadi penilaian Ibu juga kegiatan kalian dalam kelompok. Lalu bagaimana Bu caranya menilai kelompok? Nah, nanti Ibu akan jelaskan ya anak. Sekarang kalian silahkan lihat dulu WA grupnya. Iya, di situ Ibu sudah sertakan link grup. Silahkan Arya, Bella, Tommy, dan Dito dan Angga ya. Ada 5 orang. Itu masuk kelompok 1. Kelompok 1 ini namanya kelompok benua Asia ya. Jadi kelompok benua Asia kelompok 1. Anggotanya Arya, Bella, Tommy, Dito, dan Rangga. Untuk kelompok 2 ini benua Amerika ya. Anggotanya ada Nola, Andin, Aldi, Dedi, dan Agung. Untuk kelompok 3 ini benua Eropa. Anggotanya Yasar, Tiara, Mara, Fiona, dan Lena. Oke, itu tadi ya. Jadi kalian silahkan gabung. Silahkan gabung di grup WA-nya. Ibu ada di situ. Ya, jadi anggota kelompoknya itu ada 6. 5 kalian, 1 Ibu. Jadi Ibu bisa memantau jalannya diskusi kalian di WA group. Oke, kalau ada kesulitan nanti boleh ditanyakan ya anak-anak ya. Kemudian Ibu juga sudah mengirim ya. Ada LKPD yang Ibu kirim di WA group. Silahkan kalian buka, kalian amati dulu. Di situ ada 3 lembar. Yang pertama itu ada petunjuk belajarnya, ada langkah-langkah kegiatan yang akan kalian lakukan, ada tujuan pembelajarannya. Jadi kalian baca terlebih dahulu sambil kita saksikan dulu gambar ya. Ibu ini termasuk gambar Bu. Iya, oke. Gambar berikut ini. Ibu mau tahu nak, saat Ibu tayangkan gambar ini di layar, apa yang ada dalam pikiran kalian? Apa Angga? Lapar? Lihat makanan langsung lapar ya? Oke, lapar. Apalagi? Iya, makanan-makanan modern. Apalagi? Anak-anak muda zaman sekarang ya yang suka makanan seperti ini ya. Mungkin Agung, Angga nih ya, Dedi yang suka nih. Iya, spaghetti. Enggak ya? Iya, kalau Ibu mah sukanya mie goreng itulah ya. Iya, mie goreng. Somai, batagor itulah ya. Oke, nggak masalah itu selera. Jadi ini adalah contoh ya, contoh dari fast food, makanan-makanan tren yang digemari khususnya anak muda zaman sekarang. Iya, anak muda zaman sekarang tongkrongannya di kedai, di kafe, pesennya apa? Spaghetti. Biasa makan mie goreng, makan spaghetti ya. Makan spaghetti. Sudah itu difoto, dikirim ke Instagram ya. Atau apa sekarang nih? Anak-anak lebih tahu ya media-media sosialnya. Oke. Kemudian kalau Ibu putar lagi nih gambar ini. Nah, Tommy nih langsung senyum-senyum Ibu buka yang ini ya. Apa Tommy? Tommy sering nih kirim ke kawannya saranghe gitu ya. Tommy ini paling tahu lah pokoknya ya.
Iya, Bella sampai malu kadang-kadang Tommy ini. Iya, Hallyu Wave ya. Hallyu Wave ini tren dari Korea yang sekarang ini sedang tren-trennya di Indonesia. Nah, kayak gini aja udah senyum-senyum ya. Iya, senyum-senyum sendiri. Apa karena maknanya ini? Katanya ini love katanya ya. Saranghae. Tapi kalau ibu kenalnya kayak gini dulu ya. Kita itu budaya kita. Kalau budaya kita taunya gini. Iya. Oke. Jadi kalian tahu ini adalah budaya dari Korea. Kemudian kalau ini boy band, girl band. Ini mungkin udah jadi ibu-ibu ya. Ini zaman ibu kecil ini, zaman ibu muda dulu ya. Zaman ibu masih muda dulu. Emang sekarang ibu udah tua belum sih? Oke, di sini ada boy band, ada girl band ya. Ini adalah salah satu contoh juga yang kita bisa lihat. Ini bukan budaya kita, nah ya. Sebelumnya bukan budaya kita, tapi juga sudah merambah ke apa ini ya? Ke dunia entertainment dalam negeri, ya. Jadi boy band, girl band itu dulu booming-boomingnya karena saat tren-trennya budaya-budaya Korea. Oke. Kalau dari ketiga gambar ini, kira-kira apa sih yang mau kalian, pertanyaan apa mungkin, rumusan masalah apa mungkin yang bisa kalian lihat dari ketiga gambar ini? Ya, Ibu rasa kalian pasti bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa ya? Oke. Ya, siapa Tamara ya? Oh, Tiara. Gimana Tiara? Iya, dari mana ya asalnya ya? Asal burger, asal spaghetti itu dari mana? Oke, kemudian apa lagi? Iya, kenapa ya budaya ini bisa masuk ke Indonesia? Ibu catat dulu ya. Oke. Kemudian, mengapa budaya ini bisa berpengaruh di Indonesia? Oke, itulah rumusan masalahnya ya. Kira-kira ini 3 rumusan masalah yang sudah kalian rumuskan. Jadi yang pertama, dari mana ya asal makanan fast food itu? Kita rumuskan ya. Kemudian bagaimana ya budaya luar itu bisa mempengaruhi budaya Indonesia? Mengapa ya tren dan mode budaya Korea itu bisa berkembang di Indonesia? Nah, ini adalah permasalahan yang ingin kalian ketahui. Tapi bukan ibu ya yang jawab. Nah, bukan ibu yang jawab, tapi kalian sendiri. Nanti ibu persilahkan kalian untuk bergabung dengan kelompok, berdiskusi masalah rumusan yang sudah kalian rumuskan ini tadi dan kaitkan dengan LKPD kalian. Ya, silahkan kaitkan dengan LKPD kalian. Sumbernya kalian boleh lihat dari buku siswa, modul, ataupun internet. Nah, lebih mudah ya. Tapi ambillah sumber dari sumber-sumber yang meyakinkan, jangan asal ambil saja ya. Jangan asal ambil saja, tapi pastikan itu adalah sumber-sumber resmi yang bisa dipercayai. Oke? Iya. Jadi tadi sudah Ibu bagikan LKPD. Silahkan sekarang Ibu beri waktu 20 menit cukup nak ya, karena nanti mau presentasi 20 menit saja. Kalian berdiskusi dalam kelompok. Ibu akan pantau ya. Ada ibu di dalam grup kalian, jadi silahkan ibu akan nilai sekalian keaktifan kalian dalam berdiskusi. Jadi ibu akan pantau dari sini. Kalau ada pertanyaan boleh, Bu, mau tanya silahkan ya. Silahkan ibu akan jawab. Oke, ibu kasih waktu ya nak ya. Silahkan mulai berdiskusi dalam grup. Oke. Kalau sudah selesai boleh angkat tangan nanti ya. Oke, sudah selesai. Semua kelompok sudah siap ya. Oke, silahkan kirimkan LKPD-nya ke Ibu, nak. Oke, 3 kelompok sudah selesai. Hasilnya luar biasa ya. Hasilnya luar biasa, bagus sekali. Bagus sekali. Oke. Iya. Coba Ananda Nola. Ananda Nola ya, wakil dari kelompok 2 ya. Ya, silakan nak. Bagus sekali, luar biasa Ananda Nola. Beri aplaus dulu buat kelompok 2 dengan perwakilannya Ananda Nola. Bagaimana anak-anak?
Ada yang ingin menanggapi? Nah, tapi sebelum menanggapi, Ibu minta kalian untuk bisa untuk bersikap ya saat berdiskusi. Ya, jadi angkat tangan dulu. Nanti saat Ibu persilahkan barusan bertanya. Oke, jadi biar tertib ya. Oke, sekarang Nanda Yasar, kenapa nak? Silahkan kalau ada yang ingin ditambahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1, mungkin Ananda Arya ya. Silahkan. Ananda Arya. Oke. Ya, bagus sekali. Beri aplaus dulu buat kelompok 1 ya. Luar biasa kelompok 2, kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Mungkin kelompok 2 ada yang mau menanggapi kelompok 1 tadi? Cukup ya, sudah pas ya. Oke, hampir sama tadi yang dari kelompok 2 dengan kelompok 1 hampir sama. Tapi nanti mungkin Ibu minta kalian untuk menyimpulkan kembali. Oke, kelompok 3 diwakili oleh siapa nak? Fiona. Oke, Fiona, silakan nak. Kenapa Fiona? Ayo. Nggak apa-apa, nggak boleh takut. Ayo, silakan. Oke, bisa. Fiona bisa. Seperti teman-teman yang lain juga bisa. Ya. Iya, nah seperti itu ya. Jadi globalisasi itu dalam segala bidang. Iya, globalisasi itu dalam segala bidang. Kenapa akhirnya bisa saling berpengaruh? Iya, pengaruh utamanya itu apa? Nah, itu yang harus kalian simpulkan. Sekarang Ibu minta kalian kembali lagi berdiskusi dalam kelompok WA kalian. Simpulkan, masukan dari teman, masukan dan saran dari teman, silakan kalian simpulkan dalam kesimpulan materi kalian masing-masing. Jadi setiap kelompok nanti menyimpulkan ya. Oke, boleh sekarang disajikan. Siapa yang sudah siap? Oke, sudah siap ya nak ya? Iya. Masa nolak lagi? Ayo coba Ananda Dedi coba. Iya, bisa ya nak ya? Bisa lah ya. Oke. Beri aplaus dulu buat kelompok 2, memang super ya. Anak-anak Ibu ini luar biasa semuanya. Oke, kelompok 3. Boleh Fiona mungkin ya? Fiona ya? Fiona lagi nggak mau ya? Oh, nggak apa-apa nak ya. Coba. Tidak apa-apa. Oh, mungkin Lena ya. Gantian Lena tadi kan Fiona sudah. Oke, boleh. Lena gimana nak? Iya, tepat sekali nak ya. Beri aplaus dulu buat kelompok 3 dengan Lena. Kelompok 1 mungkin Dito ya. Dito dari tadi gak bersuara nih Dito. Yo. Oke. Iya, bagus sekali Dito. Sip. Pokoknya semuanya sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadirkan sendiri ya. Ibu sudah sangat bangga luar biasa dengan kalian semua. Kelompok 1, 2, 3 itu sungguh sangat luar biasa. Jadi apa sih nak kesimpulannya? Ada yang bisa menyimpulkan dari ketiga kelompok tadi yang sudah menyajikan? Ada ya? Agung mungkin Agung ya? Ya Agung. Oke, sip ya nak ya. Ibu rasa semua sudah paham nih? Iya. Sudah paham, tinggal kita simpulkan bersama-sama nak ya. Jadi globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi itu saling terkait. Saling terkait satu dengan yang lainnya. Perubahan dalam segala bidang itu saling terkait. Yang menjadi kaitan utama atau sumber utama adalah kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kemudian berpengaruh ke seluruh bidang kehidupan, baik itu budaya, ekonomi, komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Oke anak ya, bisa disimpulkan ya. Jadi kegiatan kita hari ini diskusinya sangat luar biasa. Ibu udah salut banget dengan hasil kerja kalian. Ibu harapkan kalian bisa lebih bisa lebih mengambil inti dari masalah dan juga penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini? Iya, dengan mempelajari materi globalisasi dan bentuk-bentuknya, kita bisa lebih selektif. Jadi kita diminta untuk selektif dalam menghadapi arus globalisasi. Globalisasi ini terjadi di segala bidang.
yang memberi segala kemudahan, tapi juga membawa dampak yang besar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Ya, oke, mungkin itu akan kita pelajari di kesempatan yang akan datang, di pertemuan yang akan datang ya. Jadi, Ibu pengen tahu nih, kira-kira materi kita, tujuan pembelajaran kita tercapai atau belum ya? Sekarang kita akan lakukan evaluasi seperti yang sudah Ibu janjikan tadi. Coba sekarang dibuka lagi linknya. Linknya sudah Ibu kirim ya. Iya, ini dia post testnya. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ada 10 soal yang harus kalian selesaikan. Yo, siapa cepat dia dapat? Dapat apa, Bu? Dapat hadiah dong. Ya, rewardnya berupa nilai. Nilai plus dari Ibu yang duluan. Yo. Oke. Sudah selesai ya? Wah, langsung kelihatan nih nilainya. Yang pertama, ada yang dapat nilai 100 ya. Selamat Ananda Nola ya. Oke, Ananda Nola mengikuti sekali sepertinya. Ada yang nilai 90. Selamat untuk Andin, Dedi, Mara, Yasar, Aryani, nilai 90 semua nih. Oke. Untuk yang lain, ada yang 80, 70, ada juga yang masih 60. Nggak masalah ya nak ya. Tapi Ibu minta mungkin kalian kurang konsentrasi atau kurang teliti, akhirnya salah pilih jawaban. Itu Ibu masih beri kesempatan. Jadi nanti bisa diperbaiki ya. Ibu kasih kesempatan kedua, boleh dikerjakan kembali nanti ya. Oke, tapi kalian pelajari lagi. Di bagian mana sih yang saya kurang? Di bagian mana sih yang saya belum mampu untuk menjawab? Nah, tadi yang kira-kira, di sini soal yang susah. Kita buka kembali materinya. Oke? Oke, siap? Semuanya sudah menunjukkan semangat yang baik, hasil yang baik, luar biasa. Wah, mantap nih ya. Iya. Materi yang akan datang kita akan lanjutkan ya dengan dampak positif dan dampak negatif. Kalau hari ini kita membahas tentang bentuk-bentuknya, besok dampak-dampaknya dan bagaimana upaya kita untuk mengendalikan dampak-dampak itu tadi. Oke, ya. Paham ya nak ya? Iya. Luar biasa hari ini, meskipun masih ada yang belum tuntas, nggak usah berkecil hati. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki ya. Oke. Kalian semua luar biasa ya. Mari kita berdoa. Ibu minta Nola, coba nak pimpin doa. Oke nak semuanya, terima kasih ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan kalian tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, luar biasa ya Bu. Silakan Bu Nola. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mungkin di sini saya dari tadi mengamati Ibu Jenes menyampaikan dari awal sampai penutup. Sangat bagus sekali kalau menurut penilaian saya Pak. Sangat bagus sekali. Yang pertama dari langkah-langkah pembelajaran itu sepertinya sudah sesuai dengan RPP yang dibuat, sudah sangat pas sekali. Kemudian yang kedua, Bu Jenes sangat interaktif dalam penyampaian materi, gitu ya. Jadi mengajak peserta didik itu untuk berinteraksi aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tampilannya sangat menarik sekali Bu Jenes. Tampilannya sangat menarik, apalagi untuk peserta didik dengan warna-warninya. Ini juga sebagai daya tarik ya, untuk menambah motivasi belajar juga bagi peserta didik nantinya. Nah, dan tidak lupa, saya sangat terkesima, karena ini menurut saya penampilan Bu Jenes ini sudah termasuk guru mempesona gitu. Sangat mempesona ya Pak ya. Betul. Iya, karena ada ekspresinya, ada senyumnya, ramah tamahnya, interaktifnya gitu. Jadi sangat bagus sekali dan tidak juga lupa Bu Jenes tadi juga sudah memberikan
apresiasi terhadap peserta didik yang aktif, dan juga tidak lupa juga memberikan motivasi terhadap peserta didik yang masih belum aktif atau belum mampu begitu ya. Nah, menurut saya sudah sangat bagus Pak penilaian saya terhadap Bu Janes, sehingga saya tidak menemukan kekurangannya begitu Pak. Sangat bagus sekali. Banyak juga kekurangan Bu. Mungkin sekian ya Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Saya tidak lihat tadi apa disampaikan tujuan pembelajaran Bu Jen. Iya Pak. Ada ya? Ditampilkan Pak. Enggak, tadi disampaikan enggak? Disampaikan Pak di awal tadi setelah. Iya ada Pak. Ya. Saya lihat tadi tujuannya ada disampaikan Pak. Ada di tujuan pembelajaran itu unsur degree dengan keterukuran ada enggak? Ada Pak. RPP-nya tadi saya kirim ke grup Pak. Iya. Karena saya terpesonanya saya penampilannya Budin, jadi saya terlewat tadi itu. Makasih Pak. Saya suka tadi lagunya juga itu penyemangat betul. Semangat ya Pak. Dan saya cari di YouTube itu untuk kasih mahasiswa saya sekarang ada juga yang melakukan kegiatan Kampus Merdeka. Iya, kampus Pak. Mengajar, dia diterjunkan ke SD untuk mengajar siswa-siswa SD supaya dia diajarkan lagu itu bagus itu. Biar gerak juga ya Pak anak-anak ya Pak. Semangat. Betul bahwa ini Ibu Jen sudah mencerminkan guru yang mempesona. Terima kasih Pak. Simpati terhadap siswanya, ya, mengapresiasi siswa yang berhasil, memotivasi. Pokoknya best lah Bu Jen. Makasih Pak. Mungkin ada Bu Indriani, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Iya. Mut tidak kedengaran suara tahu. Iya, oke. Iya. Tadi sekalian sholat dulu Pak, baru masuk ke pikiran. Iya. Bu Janes, walaupun mungkin saya tidak melihat penampilannya, tapi saya yakin dari pengalaman beberapa teman yang sudah tampil, ya, itu bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pembelajarannya, apa-apa yang mungkin kurang atau terlupakan pada teman-teman yang sudah lebih dulu tampil, ya, seperti Bu Nola ya sudah bisa melihat, Bu Janes juga. Ya, salah satu sebenarnya guru mempesona itu bagaimana kita membangkitkan, bagaimana kita kreatif mencari baik itu model-model atau suasana pembelajaran. Ya, dalam kelas itu kita yang memegang peranan, kita yang memegang kuncinya. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang tidak aktif 1 atau 3 orang, itu kita introspeksi diri lagi, ya, apa kira-kira, apa penyebabnya. Sehingga kita bisa mencari solusi. Kita selalu mencoba ya. Sebenarnya kalau kita selalu mau menulis dan mendokumentasikan kegiatan kita dalam jurnal pembelajaran, itu bisa jadi satu tulisan karya ilmiah PTK. Kalau kita kan PTK dan itu ada poin-poinnya ya. Jadi setiap kita tadi kan saya selintas tadi dari Ibu Nola ya, bahwa media yang ditampilkan Ibu Janes ini menarik sekali. Ya. Tadi apa yang kita gunakan Bu Janes? Janes tadi di awal menggunakan itu Bu, video lagu ya. Apa? Mars PKK, siswa berkarakter. Jadi sambil diajak anak bergerak. Iya. Begitu Bu. Ya, Jelius, betul. Saya pernah dapatkan juga itu waktu di Batu Malang, waktu jadi IN PKB. Itu ya diajarkan bagaimana anak-anak bergerak religius, bertanggung jawab, itu gotong royong, itu ya memang sudah diajarkan di awal ya sebagai penyemangat kepada siswa. Itu merupakan satu kreativitas, terutama juga menanamkan karakter kepada anak-anak.
secara tidak langsung atau langsung kita sudah mengajarkan kepada anak-anak 5 karakter dasar. 5 karakter dasar yang harus dimiliki anak-anak, ya. Tapi karakter yang lainnya itu masuk ke 5 ini. Ya, masuk ke 5 ini. Sudah ada spiritualnya, sudah ada sosialnya, ya, tuh. Jadi Bapak Ibu harus jeli melihat apa yang harus kita tampilkan, harus jeli melihat motivasi apa yang harus kita tampilkan di dalam kelas, ya. Bapak Ibu yang memegang peranan. Kalau dulu Bapak Ibu ya, saya ingat sekali, kalau kelas yang berhasil itu kelas yang diam. Ya, kelas yang diam. Itu biasanya kalau gurunya sudah bawa apa gitu loh. Sudah bawa penggaris atau apa, sudah diam, ya. Nah, itu dikatakan bahwa gurunya berhasil. Kalau dia mengajar tidak ada suara-suara, anak-anak diam, terpaku, itu dikatakan guru yang berhasil. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Anak-anak diberikan kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Itu harus kita mencari itu metode, model yang inovatif, ya. Kita bisa mulai dari medianya. Media tadi kan Ibu Jane menarik ya, dari Ibu Nola tadi, mungkin ada warna-warnanya, atau mungkin juga nanti kita bisa buatkan PowerPoint permainan game yang bergerak. Dalam PPT itu kan kita bisa membuat PowerPoint yang bergerak, ya. Itu menampilkan pertanyaan, kemudian jawabannya tersembunyi. Itu bisa Bu ya, cari itu dalam PowerPoint itu ada game. Kita bisa buat game untuk menarik perhatian. Jadi jawabannya bisa juga diisikan lagu. Dalam PowerPoint itu ada lagunya. Jadi menarik anak-anak di situ untuk mulai belajar. Karena kalau PowerPoint saja ditampilkan materinya ini, apalagi kalau tidak ada gambar-gambar menarik, ya anak-anak mungkin terpaku tapi tidak tertarik, ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Saya kira Bapak Ibu ini masih berjiwa-jiwa muda, mencari inovasi, kreativitas. Dalam YouTube banyak kok. Banyak sekali, apalagi dalam media daring, bagaimana menggunakan media fitur-fitur dalam Google Meet, mungkin menggunakan Google Slides, menggunakan Jamboardnya, terserah. Jadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu memegang kunci Ibu-ibu ini. Saya kira ini masih muda, ini masih semangat 45 ini ya. 45 yang bisa mencari, apalagi kalau Pak Yasar, kalau Yasar penuh dengan penuh dengan inovatif saya kira. Jadi Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu saya anggap sebagai guru profesional ya. Mungkin hanya perlu dilegalkan dalam pelatihan ini, dalam forum ini. Itu legalitasnya yang kita cari. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih. Itu saja Pak. Sedikit. Terima kasih Bu, luar biasa. Saya kira cukup untuk Bu James. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Membantu Bu James. Ini sudah ada peserta kita, ada untuk yang terakhir ini. Saya kira ini jurus pamungkasnya ini kelas C ini, Pak Dedi. Tentu akan tampil all out. Sudah tahu nih, sudah belajar dari teman-temannya yang sudah tampil. Boleh Bu James keluar dan Bu Nola keluar. Ya, permisi ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu.